waktu singkat, biasanya sekitar 130 hari untuk mencapai berat 200,250 gram per ekor. Kualitas daging, daging lele Sangkuriang memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang baik, sehingga sangat diminati oleh konsumen. Tahan penyakit, varietas ini lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan jenis lele lainnya, membuatnya lebih mudah untuk dibudidayakan. Memilih lokasi yang strategis dan memiliki akses yang baik untuk pengiriman pakan dan pemasaran. Suhu air ideal untuk budidaya lele berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan pH 6,9. Persiapan kolam harus dibersihkan dan dipersiapkan dengan baik untuk mencegah kebocoran. Sistem aerasi juga penting untuk menjaga kadar oksigen dalam air tetap optimal. Pemilihan bibit. Memilih bibit lele yang sehat dan berkualitas dari sumber terpercaya sangat penting untuk keberhasilan budidaya. Pemberian pakan dapat berupa pelet atau pakan alami seperti cacing dan jangkrik. Pemberian pakan dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan pertumbuhan ikan. Pengelolaan kualitas air. Kualitas air harus dipantau secara rutin, termasuk suhu, pH, dan kadar oksigen. Penggantian air secara berkala diperlukan untuk menjaga kualitas air tetap baik. Pengendalian hama dan penyakit, pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit sangat penting. Kebersihan kolam dan peralatan budidaya harus dijaga secara rutin. Potensi ekonomi budidaya ikan lele Sangkuriang di Kabupaten Bandung Barat menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan modal awal yang relatif kecil, peternak dapat meraih keuntungan yang signifikan berkat permintaan pasar yang terus meningkat. Dukungan pemerintah daerah memberikan dukungan melalui pelatihan dan penyuluhan kepada peternak untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya ikan lele. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya di daerah tersebut. Kabupaten Bandung Barat, KBB, dengan lebih dari 50% wilayahnya merupakan ruang terbuka, RT, peternakan, memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya domba, khususnya domba Garut. Domba Garut bukan hanya sekedar ternak, melainkan sumber genetik asli Indonesia yang memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri. Lendeng and Degeng Chapter Barat melihat potensi ini sebagai peluang untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar. Dengan fokus pada aspek sosial dan pengembangan potensi daerah, budidaya domba menjadi salah satu program prioritas. Untuk mewujudkan hal ini, Lendeng and Degeng Chapter Barat akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Pelatihan Vokasi Peternakan, BPVP, Bandung Barat, Himpunan Peternak Domba Kambing, HAKI, DPD Jawa Barat 1, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, DKPP. Kerjasama ini meliputi peningkatan keterampilan melalui pelatihan pembudidayaan domba, pengembangan sistem manajemen kualitas, dan perluasan jaringan. Program budidaya domba ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas ternak, tetapi juga untuk melestarikan seni dan budaya ketangkasan domba Garut. Selain itu, Lendeng and Degeng Chapter Barat juga akan fokus pada pengembangan produk olahan domba dan pemasaran melalui platform e-commerce. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan menjalin kerjasama yang kuat, Lendeng and Degeng Chapter Barat optimis dapat mencetak peternak domba modern yang berdaya saing dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Di tengah hamparan perbukitan subur Kabupaten Bandung Barat, terbentang potensi agrikultur yang menjanjikan, pertanian kentang. Lendeng and Degeng Chapter Barat melihat ini bukan hanya sebagai lahan bercocok tanam, tapi sebagai ladang kemakmuran bagi anggota dan masyarakat sekitar. Kami hadir dengan semangat transformasi pertanian, mengusung pendekatan modern dan berkelanjutan. Bukan lagi sekadar menanam, tapi mengelola sumber daya alam secara bijak, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan kentang berkualitas tinggi yang siap bersaing di pasar. Kemitraan adalah kunci. Kami akan bergandengan tangan dengan para ahli pertanian, penyedia bibit unggul, dan jaringan pemasaran yang luas. Pelatihan intensif akan diberikan kepada para petani, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan terkini. Inovasi adalah jalan. Kami akan mengadopsi teknologi terkini dalam budidaya kentang, mulai dari pemilihan bibit, pengolahan lahan, hingga pengendalian hama dan penyakit.
Sistem irigasi modern akan memastikan ketersediaan air yang cukup, bahkan di musim kemarau. Lebih dari sekadar kentang. Kami juga akan mengembangkan produk olahan kentang yang bernilai tambah, seperti keripik, stik kentang, atau tepung kentang. Ini bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membuka peluang usaha baru. Dengan sentuhan inovasi, semangat kolaborasi, dan komitmen yang kuat, Lendeng and Degeng Chapter Barat yakin dapat menghidupkan kembali kejayaan pertanian kentang di Kabupaten Bandung Barat. Menjadikan kentang bukan hanya sekadar umbi, tapi simbol kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bandung Barat, KBB, memiliki potensi besar dalam budidaya tanaman kopi, menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di kawasan pegunungan. Ribuan hektare perkebunan kopi tersebar di 9 kecamatan yang terbagi menjadi 3 kawasan utama, Lembang, Pegunungan Burangrang Selatan, dan Gunung Halu. Kawasan dan kecamatan penghasil kopi. Lembang, meliputi Kecamatan Lembang dan Parongpong. Pegunungan Burangrang Selatan, meliputi Kecamatan Cisarua, Cikalongwetan, dan Ngamprah. Gunung Halu, meliputi Kecamatan Gunung Halu, Sindangkerta, Cililin, dan Rongga. Jenis kopi yang dibudidayakan. Arabica, jenis kopi yang paling banyak diminati, terutama kopi dari Gunung Halu yang sudah menembus pasar di 3 benua. Kopi Arabica cocok ditanam di dataran tinggi tropis seperti KBB, dengan suhu rata-rata 17-27 derajat Celcius. Robusta, juga dibudidayakan di KBB. Liberica, pengembangan kopi Liberica menjadi yang pertama di KBB. Jenis kopi ini ditemukan di Pegunungan Majapahit, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin. Kopi ini diduga merupakan sisa perkebunan Belanda. Kopi Liberica unggul karena mudah ditanam di dataran rendah dan lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, hama, dan penyakit. Potensi dan keunggulan kopi Bandung Barat. Ekspor mandiri. Petani kopi di KBB mampu melakukan ekspor kopi secara mandiri. Pada tahun 2022, tercatat 9,1 ton kopi dari Gunung Halu dan Sindangkerta diekspor ke Amerika, Belanda, Turki, Bahrain, dan Arab Saudi. Kualitas kopi, kopi dari Bandung Barat, terutama Java Kopi Preanger, memiliki cita rasa tersendiri karena perbedaan geografis dan kontur tanah. Terdapat 3 kopi unggulan yang bisa bersaing di dunia, yaitu kopi Tangkuban Parahu, kopi Burangrang Selatan, dan kopi Gunung Halu. Jumlah petani kopi di Bandung Barat terus meningkat, dengan sekitar 4.900 petani tersebar di 9 kecamatan. Dukungan pemerintah dan apresiasi. Pemerintah daerah memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana pasca panen serta penguatan SDM. Dinas Perkebunan Jabar mengapresiasi keberhasilan petani kopi KBB yang mampu melakukan ekspor kopi secara mandiri. Peluang dan tantangan. Peluang, kopi Arabica dari KBB sangat diminati di pasar internasional, khususnya di Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Tantangan, kuantitas stok kopi menjadi tantangan utama untuk memenuhi permintaan pasar ekspor. Dengan potensi yang besar dan dukungan yang ada, budidaya kopi di Kabupaten Bandung Barat memiliki prospek yang cerah dan dapat menjadi bagian penting dari usaha di Lendeng and Degeng Chapter Barat.